wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalam ala Rasulullah wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Segala puji dan syukur bagi Allah Ta'ala atas nikmat yang selalu diberikan, curahkan kepada kita semua. Alhamdulillah. Dan tidak terlupa salawat dan salam kita panjatkan salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada Rasulullah SAW. Alhamdulillah, pagi ini kita dipertemukan kembali di FIS, di media Zoom bersama Kang Abbas Hafizullah. Sebelumnya kita doa dulu sebelumnya. Allahumma anfa'ni biman alamtani wa alimni ma yanfa'uni wajidni ilman. Hai Kang Abbas, waktu dapat dipersilakan, tafadhol. Baik, terima kasih Kak Roni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik semuanya yang luar biasa pagi hari ini masih semangat dan tentunya kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala adik-adik agar Allah memudahkan bagi kita dalam belajar ilmu agama dan memudahkan bagi kita untuk selalu istiqomah dalam ilmu agama. Karena adik-adik semuanya Allah memberikan hidayah kepada siapa saja Allah kehendaki dan mudah-mudahan kita yang hadir di sini adalah bagian dari orang-orang yang diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sebagaimana kata Rasulullah, "Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah." Ya, barang siapa yang Allah berikan hidayah, maka tidak ada sesuatu pun yang menyesatkannya, dan barang siapa yang Allah sesatkan, maka tidak ada sesuatu pun yang dapat memberinya hidayah. Nah, adik-adik semuanya, di sini kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala ilmu yang bermanfaat dengan doa Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amal muntaqabbalan, dan juga memohon agar ditambahkan ilmu kita agar mendapatkan ilmu yang bermanfaat dengan berdoa Rabbi zidni ilman. Baik, adik-adik semuanya, alhamdulillahirabbil alamin hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah amma ba'du. Adik-adik semuanya, sabahul khair. Sabahun nur. Sabahun nur. Masyaallah, kaifa halukum jami'an? Alhamdulillah. Alhamdulillah bikhair. Tapi adik semuanya, Kak Abbas mau menyampaikan insyaallah mulai bulan ini ya akan ada souvenir hadiah buat adik-adik yang bisa mengumpulkan skor maksimal 1.200 ya. Nah, setiap adik-adik menjawab pertanyaan Kang Abbas ya, ketika ditanya di awal ataupun di akhir, maka adik-adik mendapatkan skor kalau jawabannya betul, tepat 100 skornya. Kalau tidak tepat, adik-adik sudah menjawab dengan berani, maka dapat skornya 70 skornya adik-adik. Nah, adik-adik di kesempatan ini adik-adik boleh menjawab ya, lebih dari sekali, tapi yang akan diambil skornya yang paling tinggi. Misalnya adik-adik menjawab 2 kali pertanyaan Kak Abbas. Yang pertama skornya 170 misalnya, yang kedua 100, maka yang diambil yang 100-nya. Nah, ketika ada dikumpulkan sampai mendapatkan 1.200 skor, ya, mana yang lebih dulu, maka nanti akan ada souvenir yang akan disiapkan buat adik-adik semuanya. 1 orang tentunya ya. Dan setelah itu nanti dicari lagi nih. Ada lagi yang dapat 1.200 setelah yang temennya yang pertama udah dapat, terus ada lagi, maka dapat. Nah, temen yang udah dapat poin 1.200 dan dapat souvenir, dia akan kembali 0 lagi skornya. Ya, dan dia mencari lagi, berusaha mendapatkan 1.200 skor lagi. Gitu adik-adik ya. Jadi kalau adik-adik menjawab pertanyaan Kak Abbas, ya, atau adik-adik misalnya bertanya dengan pertanyaan yang sesuai materi dan belum Kak Abbas sampaikan, dan bagus, itu mendapat skor. Nah, kalau misalnya Kak Abbas dua-duanya dapat skor 100 nih gimana? Ya nggak apa-apa. Ya, adik-adik ya akan diambil tetap yang satunya aja 100 ya. Seperti itu adik-adik ya. Jadi ini pilih yang paling tertinggi ya. Tip.
Kalau misalnya bertanya, nah untuk yang bertanya adik-adik, kalau memang pertanyaannya sesuai materi kita dan tepat dan benar yang ditanyakan, maka poinnya poin bonus namanya adik-adik. Poin bonus. Ini akan ditambahkan misalnya nih, adik-adik ada 2 orang temennya, 1 orang 1.200, yang pertama, yang kedua 1.200 juga sama poinnya. Nanti akan dilihat nih, mana yang banyak bertanya. Nah, ternyata yang banyak pertama yang A, dia maka yang terpilih. Gitu adik-adik ya. Nanti yang berikutnya gimana nih? Yang berikutnya nanti bulan depannya, gitu adik-adik ya. Seperti itu ya, poin yang akan disiapkan oleh Kak Abbas. Ya, jadi Kak Abbas mulai seperti itu. Jadi yang pertama, kalau adik-adik menjawab pertanyaan Kak Abbas dan benar 100. Kalau tidak benar, tidak tepat, ataupun ya sedikit keliru 70. Tapi kalau salah ya nggak dapat poin adik-adik ya. Kemudian yang kedua, kalau sudah mengumpulkan 1.200 akan ada hadiah. Souvenir ya, yang akan disiapkan buat adik-adik semuanya. Yang ketiga, boleh bertanya lebih sekali tapi yang dipilih yang paling tinggi. Nah, kalau adik-adik bertanya, maaf, boleh menjawab lebih dari 1 kali tapi yang dipilih yang paling tertinggi. Nah, ketika adik-adik bertanya dan pertanyaan sesuai dengan materi dan bagus sekali, maka akan mendapat poin bonus. Ini poin yang akan menjadi pilihan. Kalau adik-adik misalnya ada 2 orang, 3 orang yang nilai 1.200 sama, poinnya sama 2.200 juga, maka akan dipilih yang paling banyak bertanya. Gitu ya. Tep, barakallahu fikum. Tep, Aga mau tanya apa? Silakan. Kang Mas, kalau misalnya kan kita udah dapet poin nih, terus ntar dikasih tahu nggak Dikasih tahu poinnya dong. berapa? Setiap kali pertemuan akan kasih tahu ya. Ya, nanti akan sebutkan misalnya Aga sudah terkumpul nih poinnya 1.200. Nanti yang mencatat poin Karoni. Karoni minta bantuannya ya untuk mencatat poinnya dan nanti diumumkan di awal oleh Karoni sebelum kita mulai. Ini Karoni akan sebutkan nih di awal nih di mukadimah. Sudah terkumpul poinnya Aga sekian ini sekian 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 sekian. Nah, ya. Tep, kita berkompetisi. Selain kita mengaji, belajar ilmu agama, kita juga berkompetisi untuk lebih memahami. Nah, adik-adik tujuan seperti ini Kak Abbas buat adik-adik lebih memahami, ya, lebih memahami dan lebih paham insya Allah. Baik, barakallahu fikum. Kita mulai sekarang skornya di pekan ini, ya, di hari ini. Barakallahu fikum. Adik-adik semuanya, ya, kita masih pekan ketiga lah adab-adab Islam, ya. Adab-adab Islam. Nah, biasanya Kak Abbas akan mulai dengan pertanyaan dengan review materi-materi yang sudah disampaikan. Ingat ya, nggak boleh lihat buku. Yang lihat buku, nah, nggak boleh lihat buku. Buku harus tutup. Kameranya menjawab harus dibuka kameranya. Ya, harus dibuka kameranya. Dan nggak boleh lihat buku. Kita main jujur di sini ya. Karena kamu ingin tahu adik-adik murojaah nggak sih? Kalau lihat buku mah pasti semuanya juga bisa jawab dan nilai 100 semua. Bukan itu yang Kang Abbas harapkan. Tapi yang Kang Abbas harapkan adalah adik-adik murojaah nggak? Ininya gitu. Ya, kalau adik-adik murojaah insya Allah bisa jawab. Makanya nggak boleh lihat buku ya. Sebelum menjawab, raise hand dulu. Kita mulai yang pertama. Adik-adik, bagaimana cara berkata yang santun kepada orang tua? Silakan di raise hand, tapi matikan lu mic-nya. Baik, yang pertama adalah Rifki yang sudah raise hand langsung ya. Taif, Rifki, silakan. Dia harus berbicara santun kepada orang tua dan tidak membentak orang tua. Sudah? Belum, Ustaz. Banyak kayaknya nih. Nggak nyontek ya, nggak nyontek ya. Soalnya Sudah. Lanjut ke tadi siapa yang raise hand? Tadi selain Rifki ada yang raise hand nih. Oh, Farizi, silakan Al Farizi. tidak memandang tajam orang tua. Tidak memandang tanya orang tua. Berkata dengan lembah lembut. Kalau Lembut. kalau orang tua membentak, muka kita kunduk. Kalau orang tua kita apa ya mau berbicara kepada kita, bicara dengan santun juga sih. Baik, cukup? Sudah. Baik, lanjut Nadisa. Atau Zahra jawab nih. Nadisa apa Zahra nih? Nggak bisa, Kang Abbas. Ya, silakan Nadisa. Enggak membangkang. Tidak membangkang. Jangan pakai A. Jangan berteriak. Jangan berteriak. Enggak melirik tajam.
Tidak bertajam. Udah itu dong. Udah itu. Baik. Baik. Ada lagi yang lain? Baik. Kalau nggak ada, Kak Abbas kasih nilai ya. Semuanya nilainya 70. Belum tepat. Ya. 70 ya. Farizi, Rifki, Nabisa 70 poinnya. Skornya ya. Kenapa tidak tepat? Karena jawabannya adalah bukan itu, adik. Yang ditanya adalah bagaimana cara berkata yang santun. Cara. Ya, bukan adabnya yang disebutkan. Maka caranya gimana? Ini cara adik-adik. Yaitu caranya adalah ketika kita ingin berkata kepada orang tua. Nah, nanti Kak Abbas akan tanya loh tes berikutnya ya. Pada pekan berikutnya. Apa? Mulai dengan kata afwan terlebih dahulu. Ini cara. Ya. Atau maaf. Ya, kayak ketahuan nih adik-adik belum terbiasa nih mengucapkan afwan atau maaf ya kepada orang tuanya. Setiap adik-adik mau minta sesuatu, mau minta makan, mau apa saja, maka mulailah pertama kali mengucapkan dengan kata afwan umi, afwan abi, atau maaf bunda, maaf ayah. Ya, itu kata-kata yang santun adik-adik. Cara yang ditanyakan bagaimana cara berkata yang santun. Ya, Bener juga. oke. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Bukan bagaimana adab kepada orang tua. Yang ditanyakan bagaimana cara berkata yang santun. Nah, mulai sekarang adik-adik supaya bisa jawab seperti ini lagi, adik-adik harus mulai membiasakan kepada orang tua. Setiap mau minta sesuatu, maka mulailah atau mau bicara kepada orang tua. Tidak hanya minta, bicara kepada orang tua. Mau menyampaikan sesuatu lah. Ya, mau minta atau menyampaikan sesuatu, maka mulailah berkata kepada orang tua dengan mengucapkan afwan atau maaf. Maaf ayah, aku mau minta izin. Ya, maaf ayah, aku mau minta uang jajan. Boleh tidak? Maaf bunda, aku mau minta makan. Ada tidak lauknya? Mulai seperti tadi adik ya. Nah, baik. Barakallahu fiik ya. Terus bagaimana cara memandang kepada orang tua saat berbicara? Nah, awas akan dahulukan yang belum menjawab dulu ya. Baik. Ada Aga, ada Aufa, silakan. Yang belum ada Riza, ya Aga, silakan Aga. Tidak memandang orang tua dengan tajam, pandangan Tidak tajam. memandang orang tua dengan tajam. Baik. Barakallahu fiik. Ya, jawabannya adalah betul adik-adik. Tidak memandang dengan tajam. Ya, ketika kita bicara sama orang tua, tidak memandang dengan tajam. Walaupun mungkin kita lagi kesel, marah sama teman mungkin atau marah sama yang lain, dinasihatin sama orang tua, kita jangan memandang atau menyalurkan kekesalan kita kepada orang tua dengan memandang tajam. Ini nggak boleh adik-adik. Tidak diperbolehkan. Baik, 100 buat Aga, poin skornya. Kita lanjut berikutnya. Ya. Ayo semuanya, apa yang diucapkan setelah mengatakan afwan atau maaf saat memulai pembicaraan dengan orang tua? Ayo, silakan. Yang belum dulu ya. Nanti kalau yang sudah boleh kasih kesempatan. Seperti Kak Mas bilang tadi, boleh menjawab lebih dari sekali. Tapi Kak Mas dahulukan dulu yang belum. Kalau yang belum nggak ada yang angkat, baru Kak Mas berikan kepada yang sudah. Yang dipilih nanti skornya adalah yang paling tinggi ya. Silakan. Apa yang diucapkan setelah mengatakan afwan, maaf, saat memulai pembicaraan dengan orang tua? Ayo. Oh, nggak ada yang resen nih. Nggak tahu jawabannya apa ya. Hah? Nggak ada yang tahu ya? Baik. Nanti adik-adik nggak mengamalkan nih. Kampus kemarin udah ngejelasin loh. Nah, adik-adik ilmu itu untuk diamalkan. Bukan cuma didengarkan dan dicatat. Kalau adik-adik hanya mengamalkan ilmu didengarkan dan dicatat, yaitu belum sempurna. Ya, belum sempurna. Yang sempurna itu mendengarkan ketika kajian, mencatat ketika kajian, dan yang berikutnya mengamalkan. Nah, kalau adik-adik belum bisa menjawab ini, berarti adik-adik kemungkinan besar belum mengamalkannya. Apa jawabannya? Mengucapkan perkataan apa? Minta izin. Ya, itu kamu sudah jelaskan. Afwan Umi, maaf Bunda, ya. Aku minta izin mau main keluar. Ya. Minta izin, ya. Ini adabnya adik-adik. Ya. Perkataannya ini.
Pada orang tua jangan langsung, aku main keluar Umi, aku ini nggak boleh. Harus dimulai dengan kata yang santun dulu. Maaf, Umi, aku mau main keluar. Mohon izin main keluar, boleh tidak? Gitu adik-adik ya. Baik, barakallahu fikum. Nah, termasuk apakah memandang orang tua dengan tajam? Ayo, silakan. Siapa yang merojahnya kemarin? Nah dulu ya, cari yang belum jawab dulu. Silakan, nggak apa-apa, resen aja. Yang sudah menjawab nggak apa-apa, resen dulu. Kalau nggak ada yang menjawab, baru Kak Abbas lempar kepada yang sudah menjawab. Wah, Bintang Riza belum ada resen nih sama Alfa nih, Alta nih. Kenapa nih? Nggak hadir apa hadir nggak? Atau cuma zoomnya doang hadir? Orangnya di mana nih? Di kamar mandi ya. Ayo, nggak ada yang jawab nih. Baik, kalau gitu kamu serahkan kepada yang pertama menjawab. Al-Farizi, silakan Al-Farizi. Termasuk durhaka kepada orang tua. Termasuk durhaka kepada orang tua. Baik, jawabannya adalah betul. 100 buat Al-Farizi. Ya, barakallahu fiik. Ya, 100 untuk Farizi ya. Barakallahu fiik ya. Baik, kita lanjut adik-adik semuanya. Adik-adik semuanya, apa yang dilakukan ketika ayah ibu pulang? Nah, silakan. Yang belum dapat poin, ayo berlomba-lomba. Silakan Nadisa atau Az-Zahra. Mencium tangannya. Cium tangannya, terus Menyebut dan menciumnya. menciumnya. Ya, Oke, udah? Baik. udah. Aufa pesan juga. Apa Aufa? Silakan, buka kameranya. Segera menyambutnya dan menciumnya. Segera menyambutnya dan menciumnya. Barakallahu fiik. Aufa 100, Nadisa 70. Masih 70 dari saya. Segera menyambutnya dulu dong ya, baru menciumnya serta membantunya. Barakallahu fiik ya. Kita lanjut berikutnya. Ya. Sekarang masuk apa? Materi adik-adik. Nanti setelah ini adik-adik boleh bertanya dan ada poinnya buat adik-adik yang bertanya sesuai dengan materi ya. Baik. Kita lanjutkan adik-adik ya. Adab kepada orang tua bagian yang kedua. Karena masih banyak adik-adik adab ini. Adik-adik kemarin sudah belajar 4 adab. Sekarang kita akan lanjutkan dua adab lagi adik-adik. Mungkin adik-adik mohon maaf tidak bisa sampai jam 8 karena ada ini. Jadi mohon maaf. Jadi Kabas akan coba maksimalkan waktunya adik-adik ya. Nah adik-adik yang pertama yaitu adab meminta izin ketika mau keluar. Nah adik-adik semuanya, ini adalah perkara yang sudah banyak ditinggalkan oleh anak-anak kaum muslimin. Ya, kalau main keluar aja udah. Ya, langsung keluar rumah, ya main. Tapi kan mainnya deket Kang Abbas, cuma di depan rumah ataupun di taman dekat rumah. Betul, memang dekat. Betul memang di depan rumah. Tapi adik-adik adabnya adalah ketika kita mau keluar, kita harus izin dulu sama orang tua. Kenapa memangnya Kang Abbas? Harus izin sih. Pertama adik-adik, biar orang tua tidak mencari-cari adik-adik. Ketika dicari ini mana si Fariki, si Rifki ya. Rifki mana nih Rifki ya? Tadi kayaknya masih di kamar kok nggak ada. Padahal mungkin ibunya sedang ada perlu atau mau minta bantuan Rifki ya. Maka izin dulu. Ya, Afwan Umi, aku izin main keluar ya. Nah, bisa saja kata uminya, Rifki jangan keluar dulu ya. Umi ada minta bantuan dulu sebentar. Nah, kalau adik-adik izin, adik-adik akan tahu kalau ternyata orang tua adik-adik butuh sesuatu dengan adik-adik. Makanya adik-adik nggak boleh langsung langsung kabur keluar pintu ya, nggak boleh. Izin dulu setiap keluar rumah. Izin dulu, walaupun hanya bermain di depan pintu rumah luar. Misalnya rumah adik-adik ada teras nih, ya. Teras ada tempat bermain itu kan luas depan. Nah, adik-adik main di depan terasnya atau depan pintu gerbang rumah adik-adik ada tempat main misalnya di jalan lah, di jalan gang atau di jalan perumahan. Bisa teman-teman lagi pada main di jalan itu tetap harus izin. Ya. Biar nanti orang tua adik-adik tidak mencari-cari. Apalagi sambil manggil dengan keras adik-adiknya kan nggak tahunya orang tua kan dalam rumah. Tapi manggil terus kan. Nanti adik-adik orang tua akan merasa sedih. Kok anakku tidak menyahutku ya. Nah, iya adik-adik. Ya. Nggak boleh. Ya. Ya. Karena adik-adik kata Rasulullah membuat sedih orang tua itu adalah bentuk kedurhakaan. Ya, kata Rasulullah ya.
hadisnya Kabas lupa ingat, kata Rasulullah, membuat sedih orang tua itu adalah kedurhakaan. Nah, adik-adik nggak boleh bikin sedih, ya. Makanya izin keluar harus izin, mau kemana saja. Apalagi kalau main ke rumah teman yang jauh, harus izin, ya. Depan rumah saja harus izin, apalagi main yang jauh. Kenapa harus izin? Tadi diingat ya, untuk supaya orang tua tidak mencari-cari kita. Itu yang pertama. Yang kedua, agar orang tua kita nggak sedih, merasa dicuekin. Kok aku manggil nggak disautin sama anakku? Kenapa ini? Sedih adik-adik ya. Maka adik nggak boleh berbuat seperti itu. Izin dulu. Jadi ketika adik izin kan orang tuh lagi main keluar. Ketika saya manggil Al-Farizi, oh iya tadi Al-Farizi sudah izin sama Umi main keluar ya. Maka Uminya tidak akan manggil lagi. Oh tadi sudah izin. Tapi kalau nggak izin, main keluar aja, orang tua akan mencari-cari. Ya, kemudian akan membuat mereka sedih ketika dipanggil kita tidak menyahutnya. Itu adik-adik ya. Minta izin keluar dari. Karena adik-adik dahulu ketika di zaman Rasulullah SAW ada seorang sahabat Nabi adik-adik ya, yang ingin pergi berperang adik-adik, ingin pergi berperang. Ya. Kemudian Rasulullah adik-adik bertanya kepada sahabat ini. Ya. Kata Rasulullah, walidak, apakah kedua orang tua masih hidup? Gitu kan. Kemudian kata jadi ketika itu Rasul bertanya kepada seorang yang minta izin untuk pergi berperang. Kemudian kata seorang faqala, ya, ahayyun walidak, apakah orang tua masih hidup? Qala na'am. Maka orang ini berkata, iya, orang tua masih hidup. Nah, lihat adik-adik. Kemudian kata Rasulullah, qala fa fihima fajahid. Pada keduanya lah kamu hendaknya berjihad, maksudnya berbuat baik. Nah, adik-adik di sini Rasulullah menanyakan, kamu pergi perang ini udah izin belum sama orang tuamu? Masih hidup orang tuamu? Gitu adik-adik ya. Bayangkan adik-adik ya. Ini dijelaskan oleh para ulama. Ini hadis ini menjelaskan adik-adik bahwasannya wajib bagi seorang anak kalau mau keluar rumah dia harus izin sama orang tuanya. Adik-adik ya. Harus adik izin sama orang tuanya. Enggak main keluar aja, walaupun main keluarnya hanya di depan rumah. Ya, taman depan rumah nih, teman bermain nih, dekatlah dengan rumah, paling sebelahan rumah lah. Tapi tetap harus minta izin. Ini adabnya, adik-adik. Ini adabnya. Taip ya. Mudah-mudahan adik-adik bisa mengamalkannya, insya Allah. Ya. Nah, jadi semuanya hadisnya adalah ini kami tampilkan. Ya, dari Abdullah bin Amr, ia berkata ada seorang laki yang datang kepada Nabi SAW, kemudian minta izin untuk pergi berjihad. Kemudian beliau berkata, apakah ahayun walidak, apakah kedua orang tua masih hidup? Dia menjawab iya. Ya, di sini adik-adik dijelaskan oleh para ulama ya tentang adab kepada orang tua harus izin adik-adik. Harus izin. Nggak boleh kita main pergi gitu aja adik-adik. Zaman sekarang adik-adik, nauzubillah adik-adik, banyak anak-anak Islam keluar rumah nggak izin adik-adik. Nggak izin sama orang tuanya. Ya, tidak pamit sama orang tuanya. Nah, ini adik-adik perkara yang tidak baik. Dan mulai sekarang adik-adik harus ya mengamalkan amalan ini, yaitu apa? Izin terlebih dahulu. Ya, barakallahu fi. Ya, lanjut ya. Nanti yang mau bertanya nanti ya Rifki ya, setelah selesai saya tanya jawab ya. Kamu jelaskan dulu ya. Sabar. Kalau takut lupa pertanyaannya dicatat dulu. Nah, kemudian adik-adik semuanya, yang keenam, izin ketika masuk kamar orang tua. Nah, ini dia adik-adik. Banyak di antara anak-anak kaum muslimin masuk kamar orang tua, masuk aja adik. Padahal ada perintahnya dari Allah Subhanahu wa taala adikku. Kan ada dari Allah. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman adik-adik ya. Kata Allah adik-adik. Dalam surah An-Nur ayat 58 sampai 59. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idza balagul atfalu minkumul khuluma falyasta'dinu kama sta'dana alladzina min qablihim. Habis ulang ya. Wa idza balagul anfalu minkumul huluma falyasta'dinu kama sta'dana alladzina min qablihim. Dan apabila anak-anakmu telah sampai usia balik, walaupun adik-adik belum balik,
tetap harus mengamalkan ini agar terbiasa. Maka hendaklah falyasta'dzinu, maka hendaklah mereka meminta izin. Kama sta'dzanal ladzina min qablihim, sebagaimana orang-orang sebelum mereka juga meminta izin tuh. Adik-adik zaman Rasulullah dulu, sebelum zaman Rasulullah, ya, orang anak-anak itu minta izin kepada orang tuanya. Ini ayat ini adik-adik di ayat sebelumnya menjelaskan tentang izin, ya, masuk menemui orang tuanya adik-adik. Ada keterangannya adik-adik. Ya. Tuh kan adik-adik, nggak boleh kita main masuk buka pintu langsung masuk, ya nggak boleh. Ya, terus gimana izinnya adik-adik pada orang tua kita adik-adik supaya tidak main masuk aja adik-adik ya. Yang pertama adik-adik ya, ini ayatnya adik-adik ayat An-Nur ayat 58. Dan apabila anak-anakmu telah sampai umur balik, maka hendaklah mereka minta izin seperti orang-orang yang sebelum mereka meminta izin. Nah, kemudian adik-adik bagaimana caranya minta izin kepada orang tua? Ya, semuanya. Maka adik-adik caranya adalah cara izin masuk ke orang tua yang pertama ketuk pintu dulu. Ya, ketuk pintu dulu. Ya, kemudian setelah ketuk pintu apa adik-adik? Ucapkan salam. Assalamualaikum Umi, Assalamualaikum Abi, Assalamualaikum Ayah, Assalamualaikum Bunda, Assalamualaikum Bapak, Assalamualaikum Ibu misalnya adik-adik ya. Kemudian setelah itu apa adik-adik? Setelah ketuk pintu, ucapin salam. Jadi walaupun masuk kamar orang tua kita tetap ucap salam. Minta izin masuk. Ya, afwan ayah, afwan bunda, afwan ibu, afwan bapak, afwan umi, afwan abi. Boleh tidak aku masuk? Tapi ingat pintunya masih dalam keadaan tertutup, jangan main buka. Ya. Adik-adik bisa nggak boleh masuk langsung ya udah ketok pintu ucap salam main masuk. Enggak. Ketuk pintu di luar, pintu masih tertutup, ucapkan salam dan masih tertutup pintunya, minta izin pun dari luar. Dan itu pun kondisi pintu nggak boleh dibuka. Tetap tertutup. Ya. Tetap tertutup. Nah, setelah ya pintunya setelah minta izin, kemudian ada suara dari dalam, suara ibu kita atau bapak kita bilang, ya silakan masuk nak, ya. Maka barulah kita masuk. Tuh. Ya. Nih cara adik-adik ucapan izin masuk adik ya. Ini caranya ya, jangan lupa nanti kalau abang tanya cara gini, bukan adab disebutin ya. Afwan, maaf ayah atau bunda, apakah saya boleh masuk? Ya. Itu adik-adik ya. Mohon izin, bolehkah saya masuk? Itu adik-adik. Ada yang kurang kalau menjadi. Mohon izin, apakah saya boleh masuk? Ini adik-adik harus biasakan seperti ini. Kalau adik-adik tidak terbiasa melakukan hal ini, maka adik-adik tidak akan bisa melakukannya. Dan ingat adik-adik, perintah izin masuk ini adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Enggak boleh kita main masuk aja. Enggak boleh. Ya, walaupun itu orang tua kita, ada adab-adabnya adik-adik. Baik, yang terakhir adik-adik tidak mendahului dalam berbicara. Nah, ketika kita bicara adik-adik sama orang tua kita, ya, kita dengerin dulu apa yang orang tua mau sampaikan. Jangan kita main ngomong dulu adik-adik, enggak. Ya, ataupun orang tua kita lagi ngobrol sama Umi ini, ayah lagi ngobrol sama ibu, kita nggak boleh tiba-tiba lagi orang tua ngobrol, kita ngobrol, nggak boleh. Dia namanya memotong pembicaraan adik-adik ya. Dan nanti beda lagi di poin 8, kita memotong pembicaraan. Adapun tidak mendahului dalam bicara adalah ketika kita ya adik-adik bicara sama orang tua kita, maka kita adik-adik tidak boleh mendahului dalam berbicara. Contoh nih, orang tua lagi ngobrol nih sama adik-adik juga sama adik, sama orang lain lah. Gitu. Tiba-tiba orang tua bertanya misalnya, atau teman bicara yang lain bilang, ini di rumah jam berapa biasa sholat subuh? Bisa kita adik-adik nanya gitu kan, jam berapa sholat subuhnya gitu kan? Nanya kepada ayah. Jangan tiba-tiba kita menjawab, oh kami bangun jam 5 om misalnya, itu nggak boleh adik-adik. Nggak boleh. Karena orang ini bertanyanya kepada ayah kita, maka tunggu. Kecuali orang tanya sama kita, baru kita jawab. Tapi kalau tanya sama ayah kita, sama ibu kita nggak boleh tiba-tiba menjawab. Tapi kita diam dulu, diam aja. Kecuali orang tua kita menanyakan jawab kepada kita, misalnya, ya coba kamu jawab, misalnya agak silakan jawab nih pertanyaan dari om, gitu. Baru kita menjawab adik-adik. Karena adik-adik ini ada kisahnya adik-adik. Di zaman Rasulullah dahulu, ya dijelaskan adik-adik oleh Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Dia berkata adik-adik, dulu kami pernah bersama Nabi SAW
di Jumar. Satu tempat ada yang namanya Jumar adik-adik. Kemudian Nabi bersabda, ya, ada sebuah pohon yang ia merupakan permisalan seorang muslim. Inna minas sajarati sajarah misluha kamasalil muslim. Sesungguhnya ada sebuah pohon yang seperti perumpamannya seperti seorang muslim. Ya. Fa'aradtu an aqula. Kemudian kata Ibnu Umar berkata, adik-adik, kata Abdullah bin Umar, sebetulnya aku ingin menjawabnya, ya. Iyal nakhlah, yaitu pohon kurma yang ditanya oleh Rasulullah. Ya. Namun karena aku masih muda di sini, fa idza ana asgharul qaum, karena aku masih yang paling muda di kaum ini, ya, fasakattu, maka aku pun diam saja. Tuh adik-adik perhatikan tuh, Abdullah bin Umar. Rasulullah bertanya kepada para sahabat, tidak bertanya kepada Abdullah bin Umar. Apakah kalian tahu pohon apa yang seperti permisalnya seperti kaum muslimin? Abdullah bin Umar tahu adik-adik jawaban itu. Tapi Abdullah bin Umar diem aja karena dia paling muda dan dia nggak ditanya. Dan dia tahu jawabannya adalah pohon kurma, dan jawaban Abdullah bin Umar betul sama dengan yang Rasulullah sebutkan. Ketika itu saya menjawab pohon kurma. Tapi Abdullah bin Umar yang tahu jawaban tersebut, beliau diam. Kenapa diam? Karena beliau lebih muda. Tidak boleh mendahului Rasulullah SAW yang lebih tua. Apalagi dia seorang Rasul, adik-adik. Tidak boleh. Ya. Disinilah adik-adik bahwasannya kepada orang yang lebih tua kita nggak boleh mendahului. Apalagi kalau ada pertanyaan yang diajukan secara umum kepada orang lain, bukan kepada kita langsung, adik-adik. Dan kita yang masa lebih muda, kita diam dulu. Biar orang tua dulu yang lain yang menjawab. Kalau misalnya nggak bisa menjawab, baru kita menjawab. Barakallahu fikum, demikian yang bisa Abah sampaikan. Jika ada pertanyaan dipersilakan. Ya, sambil menunggu yang bertanya, bisa Karoni sebutkan siapa yang sudah mendapat poin, ya. Rifki, Aga, Allah, udah tanya duluan nih, udah tanya duluan dah. Silakan Rifki, mau Ustaz, nanya apa? Kang Abbas, kalau kita Coba sekarang dirubah, belajar berkata santunnya. Afwan Kang Abbas, mohon izin bertanya. apa Coba. Ustaz, izin Mohon bertanya. Iya, silakan. Kalau kita main tanpa izin itu dosa atau enggak Ustaz? Oh gitu, Masya Allah. Barakallahu fiik. Ya. Tanya bagus sekali adik-adik ya. Dapat poin bonus ya. Buat Rifki. Ya. Kalau izin keluar kalau main keluar tanpa izin, apakah berdosa atau tidak? Adik-adik semuanya, ya. Keluar tanpa izin kepada orang tua yang menimbulkan orang tua menjadi khawatir, dosa. Dosa adik-adik ya. Orang tua khawatir nih, mana anak saya nih gitu kan. Takutnya misalnya hilang atau apa, misalnya lagi musim banyak apa, misalnya dulu pada cita-cita orang banyak penculikan dan sebagainya, kan ketika kita keluar tanpa izin membuat orang tua jadi khawatir, dosa. Ya. Banyak kejahatan lagi sedang terjadi, kemudian kita main keluar, membuat orang tua khawatir, ya, was-was, dosa, dosa. Ya. Maka nggak boleh kita berbuat seperti itu. Izin dulu, ya. Izin dulu. Walaupun misalnya Kang Bas, di tempatku nggak ada penculikan nih, nggak ada tempat hal ini. Gimana kalau aku keluar tanpa izin? Ya. Tadi Kang Bas bilang, ketika adik-adik keluar tanpa izin, membuat orang tua mencari-cari. Sampai teriak, kan teriak, orang tua akan manggil kamu. Rifki, gitu adik-adik yang manggil. Ya. Atau misalnya udah dipanggil kok nggak jawab-jawab, orang tua sedih. Sedangkan membuat orang tua sedih apa tadi? Kedurhakaan. Durhaka dosa nggak? Dosa. Nggak boleh adik-adik ya. Taib, barakallahu fiik. Taib, Aga, silakan. Kang Abbas, kalau misalnya kita lupa minta izin soalnya orang tua lagi bicara sama orang lain, terus kita kan bawa HP, terus kita minta izinnya dari HP, boleh gak usah? Dari HP nggak boleh. Ya. Itu termasuk perkara tidak adab. Ya. Kalau orang tua kita lagi bicara sama orang lain, kita tunggu dulu, tunggu aja. Tunggu di depan orang tua kita, diem. Pasti orang tua kita melihat ini kayaknya mau nanya nih Aga nih gitu kan. Pasti orang akan bertanya, Aga mau nanya apa?
Nah, baru aku sampaikan. Jadi nggak boleh lewat HP. Apalagi izinnya udah di luar, baru ngomong pakai lewat HP, nggak boleh. Nggak boleh saya, kategori yang tidak adab. Izin itu ya disampaikan langsung di hadapan orang tua dan tidak lewat perantara yang lain, langsung ngomong. Dan juga yang kedua, bukan izinnya setelah keluar, baru izin. Baik, barakallahu fikum. Demikian yang bisa Kak Abbas sampaikan. Terima kasih banyak buat adik-adik semuanya. Insya Allah kita ketemu lagi pada pekan berikutnya. Dan silakan kepada Kak Roni untuk menutup dan menyebutkan mungkin poin teman-teman adik-adik semuanya biar semangat. Sudah berapa nih poin saya? Silakan Kak Roni. Alhamdulillah. Jazakallah khair Kang Abbas. Wajazakallah khairan. Jazakumullah kepada adik-adik semuanya yang telah berpartisipasi menjawab dengan semangat dan memberikan pertanyaan kepada Kang Abbas mengenai permasalahan adab pagi ini ya. Baik, untuk yang mendapatkan skor 100 ada Aga, Alfarizi dan Aufa. Masya Allah. Sedangkan Nadisa baru mendapatkan skor 70. Gitu. Jadi cuma baru ada 4 ya yang aktif pagi ini. Sedangkan Baik. Bintang, Liza dan siapa? Oh, Bintang dan Riza yang belum aktif ini. Bintang Ini mau mungkin kemana insya nih Allah Bintang sama pekan Rida nih? depan ini. Hadir gak nih? Iya, baik. Baik, karena sebelumnya nanti sebenarnya ada dari Kak Abbas juga ya insya Allah. Baik, terima kasih banyak. Baik. Untuk yang bertanya dapat skor nggak Kang Abbas? Iya dong, skor bonus Dapat ya. namanya. Skor Skor bonus. bonus berarti ya. Ya, jadi nanti akan diprioritaskan kalau misalnya ada 2 orang yang skornya sama 1.200 1.200, maksimal 1.200 ya adik-adik ya. Ya. Ada pas nah, kemudian ternyata salah satunya lebih banyak bertanya dan mendapatkan skor lebih banyak dalam bertanya, maka dia yang lebih didahulukan. Yang 1.200 temannya ini nanti menunggu bulan depan baru dikirim hadiah. Gitu. Nah, Iya. baiklah adik-adik semuanya. Alhamdulillah materi pagi ini telah disampaikan oleh Kang Abbas. Ya, insya Allah kita akan bertemu kembali di pekan berikutnya. Jangan lupa untuk murojaah selalu materi yang telah disampaikan oleh Kang Abbas sehingga pertanyaan atau kuis yang disampaikan oleh Kang Abbas bisa adik-adik jawab dengan baik sehingga memperbanyak skor atau poin yang diberikan. Baik, adik-adik semuanya, kita tutup majelis pagi ini mengucapkan doa untuk majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa nih Jazakallah khair. Apa nih?